Hari kedua setelah melahirkan, suamiku mengundang beberapa teman untuk makan. Oh iya, Lobak. Sayang, anak kita nangis. Coba cek apa dia pipis. Oke. Jangan sampai aku tahu loh ya. Ya. Sayang. Hei, sesenti lebih panjang pun harus dikeringkan. Di kelompok ini, ada seorang teman masa kecil suamiku, Sylvia Ananto. Apa-apaan ini? Ini terlalu panjang. Iya. Sayang, aku minta kamu ganti popok bayi kita. Oke. Akan segera ku ganti. Menjengkelkan banget. Bau apa ini? Markus, kotoran anakmu bau banget. Sama sepertimu. Kamu bilang apa sih? Sayang, sini aku saja. Aku tadi keasikan main. Gak usah, sudah aku ganti. Wah, di pantatnya juga ada teh lalat. Hei, sepertinya dia memang anak kandungmu. Bahkan lokasi teh lalatnya pun sama. Apa katamu? Waktu kamu melahirkan, aku melihatnya waktu mandi bareng Markus. Kukira itu lumpur, jadi kuusap cukup lama. Tapi ternyata nggak bisa hilang. Lucu banget deh, ya kan? Enggak. Alea, kamu nggak salah paham, ya kan? Kamu tahu hubungan kami nggak seperti itu. Dia hanya temanku. Saat mandi, kami nggak ngapa-ngapain. Kalau enggak, sekarang aku sudah punya anak Markus. Hei, kamu bicara omong kosong apa sih? Kamu yang waktu menggosoknya terlalu keras sampai kulitnya nyaris terkelupas. Aduh, lain kali aku akan berusaha lebih keras. Sayang, bisa-bisanya kamu bicara begitu di depanku. Alea, jangan terlalu dipikirkan. Sejak kecil itu, Sylvia orangnya memang tomboy. Sudah biasa kok mandi bareng. Iya, benar. Hal kecil di antara kami ini bukan apa-apa. Jangan salah paham. Lihat, tuh kan cuma kamu yang salah paham soal hubungan kami ini. Cuma aku katamu. Enggak, yang aneh itu kalian. Alea, kamu gila ya? Sylvia, Kalian bukannya berteman baik. Paling nggak harus tahu seperti apa bau popok anakmu. Markus, saat aku keputihan sehabis melahirkan, kamu bahkan nggak mau mendekatiku. Kurang ajar. Sayang, perutku rasanya sakit banget. Bisakah kamu ganti kasurku? menjijikan banget. Minta perawat saja. Aku nggak mau menyentuhmu. Alea, kami ini nggak bersalah apa-apaan kamu. Aku ini punya gangguan obsesif kompulsif. Mana bisa kami makan seperti ini? Gangguan obsesif kompulsif? Karena kamu bergaulnya sama pria beristri yang gak pernah mandi, kukira kamu menyukai hal-hal kotor. Cukup. Gara-gara kamu, Sylvia jadi muntah. Minta maaf padanya sekarang. Di rumahku, di depanku. Dia merayu suamiku dan aku disuruh minta maaf. Kita sudah 3 tahun menikah. Aku bikin tanda setiap kita berdebat karena Sylvia. Hari ini resmi yang ke-100 kali. Kesabaranku sudah habis. Aku gak tahan lagi. Aduh Alea, ini cuma salah paham. Merayu apanya? Kok kamu bisa bilang begitu di antara teman? Iya, Sylvia juga sama melakukan seperti itu kok padaku. Sudahlah. Aku capek, silahkan kalian pulang. Tunggu Alea, kami kan baru setengah jam di sini. Masa kamu usir kami? Hei, Alia, jangan bilang kamu begini, karena kami nggak bawa apapun. Alea, mereka sudah datang jauh menemui kita. Belum makan saja sudah diusir, mau bikin aku malu. Sylvia nggak akan pernah sepertimu. Dia memang lebih... Kamu juga pergi sana! Wanita gila ini. Oke, kalau kamu nggak mau ya sudah. Ayo kita makan di luar. Oh, Alea, aku dan Markus ini cuma teman. Dari kecil kami ini tumbuh bersama. Kalau kami memang punya hubungan, mana mungkin kamu yang punya anak darinya, iya kan? Hei, ayo cepat pergi. Biarkan dia tenang dulu. Katanya wanita jadi sangat sensitif habis lahiran.
Dia nggak mungkin jatuhkan anaknya. Astaga, itu kan menakutkan. Ayo pergi. Dasar rumah bobrok sialan ini. Ayo. Ayo. Tidurlah, tidurlah. Bayiku sayang. Halo sayang, kamu mau makan apa? Nanti kubawakan pulang. Sayang, sepertinya aku mengalami mastitis akut. Kamu bisa antar aku ke rumah sakit. Hei, Alia, berhentilah bikin masalah. Sylvia nggak bisa makan apapun karena ulahmu. Aku baru berhasil membujuknya makan sedikit. Kamu malah pura-pura sakit dan minta aku pulang. Aku nggak pura-pura sakit. Hei Alea, kamu ini kayaknya terlalu posesif. Habis nikah, Markus nggak bisa bergaul lagi. Kukatakan sekali lagi ya, kalau ada apapun antara kami, sejak dulu nggak ada tempat buatmu. Ini konyol banget. Hei, jangan mau dipermainkan wanita itu. Jadilah seorang pria sejati. Markus, kamu itu terlalu mudah diintimidasi. Kamu itu bosnya, dia cuma yatim piatu. Iya, jangan terlalu baik pada istrimu. Biar dia nggak manfaatin kebaikanmu. Aku tahu dasar bocah. Sialan. Alea, kakak akan ke Sail besok. Kamu kaget kan? Gimana kabar Markus si bocah itu? Kakak, tolong aku. Aku mau cerai. Kamu sudah bangun? Ampun deh, beritahu aku kalau kamu sakit. Tadi pagi tetangga bilang kamu dibawa ambulans. Kamu tahu betapa kagetnya aku? Ini kubelikan bubur kerang kesukaanmu. Makanlah selagi hangat. Kalau bukan karena semalam kakakku panggilkan ambulan untukku, aku mungkin sudah mati. Dia bahkan berani memintaku memujinya. Markus, sudah berkali-kali aku bilangkan, aku alergi kerang. Sayang, aku nggak bermaksud begitu. Iya, kamu cuma lupa kan? Lagian ini semua nggak penting bagimu. Bubur kerang itu adalah kesukaannya Sylvia. Apa ada orang lain lagi bagimu selain Sylvia? Sialan! Kenapa kembali ungkit soal Sylvia sih? Apa aku salah? Saat rapat proyek tahun lalu, Sylvia yang kamu ajak berbohong, bilang dia dilecehkan oleh klien. Kamu percaya dan langsung memukul klien itu. Apa kamu lupa? Dan gara-gara kalian, perusahaan hampir bangkrut. Aku yang lagi hamil harus datang ke rumah klien dan berulang kali memohon biar situasi meredah. Apa kamu lupa semua itu? Kenapa ungkit masa lalu sih? Sahabatmu yang berharga itu, saat dia nyaris menghancurkan perusahaan, tahu nggak? Aku hampir meninggal karena lahiran prematur. Aku sudah menahan ini selama 3 tahun. Sekarang aku akan mengembalikanmu pada Sylvia. Ayo kita bercerai. Alia, coba karena aku nggak ingat kamu alergi kerang. Kamu mau menceraikan aku, hah? Hah? Teman-temanku benar. Selama ini aku terlalu baik padamu. Sialan! Bikin kesal saja. Hei, kalau bukan karena kamu sukanya ribut hal sepele, aku percaya ucapanmu kemarin. Sebagai orang dewasa, bahkan sudah jadi ibu, kamu nggak bisa jaga kesehatanmu sendiri. Kalau minum antibiotik, si bayi berarti harus minum susu formula, tahu? Hah? Sylvia bilang menyusui itu baik untuk bayi. Orang sepertimu nggak pantas jadi ibu. Aku nggak pantas jadi ibu. Sejak aku melahirkan anakmu, semua aku urus sendiri tanpa pernah kamu bantu. Hei, itu kewajibanmu kan? Masa aku yang urus? Hei, kenapa kamu sembunyi di sini? Markus, ini hari jadi persahabatan kita yang ke-20 tahun. Kamu belum lupa kan?
Kamu bercanda. Mana pernah aku lupa hari jadi kita. Aku anggap nggak dengar ucapanmu barusan. Kamu harus tenangkan diri. Markus, sekarang ini aku seorang pasien. Gimana anak kita kalau kamu pergi? Tangan kirimu memang lagi diinfus. Tapi tangan kananmu baik-baik saja kan? Ibu mana yang nggak peduli dengan anaknya? So pakai nggak enak badan biar nggak rawat anak. Wanita ini memang merepotkan ya. Hei, kalau kamu batalkan janji denganku, persahabatan kita berakhir. Dengar nggak? Berakhir. Kamu perlu diberi pelajaran ya? Astaga, kayaknya kamu tambah lemah deh. Masa? Nanti kamu rasakan sendiri. Alea, tetaplah tegar. Jangan menangis demi pria bajingan itu. Bertahanlah. Mana Alea? Apa kalian sudah telepon profesor rumah sakit? Sudah baik kan? Ayo, kita ke kamar VIP. Kakak, bukan itu agak berlebihan? Berlebihan apanya? Kamu tahu apa hal utama habis melahirkan? Waktu buat istirahat. Tapi kamu malah dirawat di kamar biasa. Gimana sih sikap Markus si bajingan itu padamu? Dia seorang CEO, tapi dia nggak sewa pembantu. Aku juga maunya pakai pengasuh. Tapi Markus bilang dia nggak nyaman percayakan anak ke orang asing. Dia minta kami urus bersama. Terus? Apa dia berkontribusi? Urus apanya? Dia bahkan belum pernah mengganti popok anak. Dia sibuk main di luar bersama teman-temannya yang kaya itu. Dasar orang gila. Alia, apapun keputusan kamu kelak, kakak akan mendukungmu. Kakak, terima kasih. Ini pusat perbelanjaan yang kuinvestasikan dan baru dibuka. Bilang saja kamu mau makan apa. Adikku perlu diberi asupan nutrisi. Hai, kamu pakai baju warna apa? Aku merah. Kalau kamu? Menjijikan. Aku pakai warna kuning. Halo. Halo. Wah, seksi banget. Ini cocok banget buatmu. Jelas dong, justru keajaiban kalau nggak cocok buatku. Wah, siapa yang melatihmu sampai lekukmu begitu? Jangan bilang Markus. Jaga ucapanmu, kalau nggak nanti kamu dilempari popok kotoran itu. Wanita gila itu. Aduh, entah gimana ya tim piatu itu percaya diri. Makanya, dia juga bilang menyelamatkan perusahaan Markus. Jangan bilang, dia punya koneksi yang kuat. Tunggu. Waktu itu dia bilang kakaknya lagi bisnis di luar negeri. Sekarang jadi pencuci piring di luar negeri sudah bisa menyebut dirinya bos. Jangan bilang kakaknya jualan jus di pinggir jalan. Bukan kaki lima. Aku sih nggak akan pernah bisa jadi semunafik istrinya. Aku mau kasih tahu dia kalau Markus memberikanku satu set perhiasan senilai 3 miliar. Wah, Markus, kamu hebat. Nih, anting-anting gratis ini kasih saja ke Alea. Dia senang banget waktu kamu kasih hadiah ya kan? Kuk. Begitu cara keparat itu memperlakukanmu. Kalau bukan karena bantuanmu, Alea, dia sudah lama bangkrut. Demi melindungi harga diri Markus, aku dengan bodohnya diam-diam berinvestasi. Kakak, tarik kembali semua uang yang kuinvestasikan di perusahaan Markus. Aku mau masuk buat ganti baju. Jangan mengintip ya. Ya ampun. Hei, aku gak tertarik. Aku juga sudah pernah lihat semuanya. Oh, Kenapa? Ada apa? Ini nggak pas. Ayo masuk dan bantu aku. Hei Markus, kamu ngapain sih? Itu Sylvia kedinginan. Aku tahu dasar bocah. oh. Apa-apaan? Kamu mesum ya? Bau apa? Kamu ganti parfum, Kira-kira mereka baunya ngapain? jadi beda. Dasar gila. Sampai kapan kamu mau tahan? Kakak, waktu itu kakak bilang CCTV bisa merekam suara kan? Iya. Kalau kamu butuh, akan kukirimkan rekamannya. Markus, kamu pasti akan menyesali perbuatanmu sekarang. Totalnya jadi 10 juta. Apa ini? Ini kubelikan buatmu.
Pakaian dalammu tahun ini sudah keurus. Apaan sih kamu, Markus? Ampun deh. Toko kami lagi promosi besar-besaran. Kalian mau berpartisipasi? Cukup jawab pertanyaan acak, nanti kami berikan kupon. Ini permainan jujur atau berani kan? Menarik juga. Mau bermain? Ambil saja satu. Sebutkan 2 hal paling mengharukan yang pernah kamu dapatkan. Hal pertama, saat istrinya Markus nyaris meninggal saat melahirkan. Markus segera menemuiku waktu ku bilang padanya aku merasa kesepian. Saat melahirkan aku kesakitan dan ketakutan. Ternyata kamu malah berduaan sama Sylvia. Lalu hal kedua yang paling mengharukan, Markus dia menukar anaknya Alea dengan anak kami. Apa katanya? Apa? Hah, beneran? Kalian tukar anak itu? Terus kenapa? Waktu itu Sylvia bilang mau punya anak, tapi gak yakin bisa membesarkannya. Aku cuma membantu sebagai teman. Wah, Markus, kamu beneran hebat. Tunggu, terus anaknya Alea? Jangan dibahas. Anaknya Alea meninggal saat lahir. Sial banget. Jadi ku bawa anak kami dan kuserahkan ke Alea buat dibesarkan. Aku takut Sylvia jadi menderita. Apaan sih kamu? Alia, Alia. Alia, kamu nggak apa-apa? Anak yang lebih penting dari hidupku itu ternyata bukan anakku. Anakku sudah. Aduh, antengnya. Aduh, imutnya. Sayang, lihat deh, bayi kita cantik banget ya. Kamu pasti kesakitan melahirkan. Tapi perusahaanku lagi sibuk. Kamu harus asuh anak itu sendiri dulu. Menatap anak dalam pelukanku walau Markus sangat sibuk, aku sama sekali gak mengeluh. Selama masa nifas, ku gertakkan gigiku dan merawat anak itu. Setiap kali menyusui, aku kesakitan sampai banjir keringat. Tapi karena itu anak kami, aku sama sekali gak merasa capek. Tapi ternyata anak itu anaknya Sylvia. Anakku yang malang sudah lama berpulang. Cuma aku yang gak tahu soal ini. Istri mungkin akan menceraikan, tapi persahabatan berlangsung seumur hidup. Aku sekarang seneng banget. Ada teman membantu membesarkan anakku. Aku gak perlu merasakan penderitaan jadi seorang ibu. Menyenangkan banget. Iya, kamu cuma perlu menjadi cantik saja. Kakak, ayo kita pergi. Begitu saja. Ini belum waktu yang tepat. Aku mau mereka berdua benar-benar tamat. Selamanya akan berada paling bawah. Nona, Pak Nathan sedang menunggu Anda di lantai atas. Rekaman CCTV pusat perbelanjaan yang Anda minta sudah siap. Anaknya sudah dipulangkan? Sudah. Sesuai instruksi Anda, anak itu dikirim ke rumah orang tua Markus, tapi mereka enggan menerimanya. Benar juga. Markus saja sebajingan itu. Mana mungkin orang tuanya baik. Aku pasti sudah kehilangan akal sehatku waktu itu. Kamu datang. Kakak, Alia, kamu beneran baik-baik saja. tentu saja. Aku mau melihat dengan mataku sendiri seberapa biadabnya mereka. Hei Markus, kamu tahu kenapa aku mengandung anakmu? Kenapa? Karena aku ingin menikahimu, dasar bodoh. Apa? Kenapa dulu nggak bilang? Bodoh, karena kalau kamu gak mau, kita bahkan gak bisa berteman lagi. Andai aku tahu kamu akan menikahi Alea si bodoh itu, sudah kuungkapkan perasaanku.
Aku sangat mencintaimu. Aku juga. Kalian berdua beneran kayak di sinetron. Sylvia, andai saja kamu mengaku lebih cepat, tentu saja nggak akan ada masalah dengan Alea, ya kan? Hari itu juga, dia yang menindas Sylvia. Markus, kamu harus segera hibur Sylvia. Sayang, Mm. kamu mau kuhibur gimana? Hei, sebentar lagi ulang tahun pertama anakmu kan? Kamu cukup pesan kamar dan menghilang. Biarkan wanita itu menderita sendirian. Itu ide bagus juga. Kejutan. Ide bagus. Alia pantas menderita sedikit. Mungkin aku terlalu baik padanya akhir-akhir ini. Jadi dia merasa berhak terus nggak tahu diri. Ayo bersulang. Ayo bersulang. Bersulang. Apa? Para bajingan itu Ayo, beneran. Ayo, Alea, tambah jangan lagi. bilang kamu akan adakan pesta ulang tahun. Tentu saja harus. Kita rayakan Apa? ini. Tambah lagi. Ayo. Karena mereka sangat mau. Ayo, tambah Aku lagi, akan memberi Sylvia. mereka kejutan. Wah, lihat. iya. Enak sekali makanannya. Iya. Untuk kita datang. Nyonya, wah, pesta ulang tahun hari ini mewah banget. Selebriti dan jurnalis ternama sampai datang. Baru kali ini kulihat yang seperti ini. Pak Markus beruntung banget. Aku hanya melakukan yang seharusnya. Ayo. Aku sengaja menyiapkannya sendiri demi membongkar perselingkuhan Markus di publik. Halo? Nona, mereka bersembunyi di area lobi. Sepertinya sudah dimulai. Bagus. Tunggu sebentar lagi. Alea, keluar kamu sini. Alea, apa-apaan kamu ini? Kenapa kamu main meninggalkan anak di depan pintu? Itu keturunan keluarga Atala kan? Apa salahnya membiarkannya diurus kakek dan neneknya? Kamu beneran minta kami merawat anak ini? Kamu itu adalah ibunya. Tindakanmu ini namanya penelantaran anak. Sebelum aku hamil, kalian bilang kalau kalian akan bantu urus anak kan? Tapi selama setahun ini, pernahkah kalian mengurusnya sehari saja? Aku ingin kalian lebih banyak bersama cucu kalian, makanya aku bawa dia ke kalian. Apa kalian segitu gak senangnya? Kamu... Ya ampun, astaga, kekacauan macam apa ini? Aduh, malangnya cucuku. Bayi sekecil ini ternyata malah ditinggalkan ibunya di ulang tahun pertamanya. Ya ampun, salah apa sih keluarga Atala? Apa maksudnya? Nyonya Alia membuang anaknya, tapi merayakan ulang tahun pertamanya. Nggak tahu malu banget. Iya, apa begitu sikap seorang ibu kandung? Sebelumnya dia pasti cuma sandiwara. Nyonya, silakan sampaikan beberapa kata. Aku ingin menyampaikan posisiku kepada semua. Mulai hari ini, aku alias Salim gak akan lagi membesarkan anak Markus Atala. Apa dia bilang? Dia bahkan nggak mau darah dagingnya. Astaga, nak. Kenapa kamu sesial ini menikahi wanita yang begitu kejam? Istriku. Alea, tolong berhenti main-main. Kamu bahkan gak mau anakmu lagi. Kamu benar-benar keterlaluan. Alea, aku tahu. Kamu cemburu sama hubungan Markus dan Sylvia. Tapi kamu gak bisa pakai anakmu sebagai alat tawar-menawar. Mereka murni cuma bersahabat. Teman masa kecil. Bukan hubungan seperti yang kamu bayangkan. Teman masa kecil, cuma bersahabat. Kalau hubungan mereka sebaik itu, mereka saja yang membesarkan anak itu. Alea, aku tahu. Gak mudah bagimu setelah melahirkan. Tapi Istriku. anak ini gak bersalah. Iya. Apa benar ini yang kamu inginkan? Demi kami, bawalah anak itu bersamamu. Iya. Apa Nyonya gak terlalu kejam? Masa meninggalkan anak karena cekcok dengan suami? Bahkan mertuanya sampai harus berlutut padanya. Nona Alea, mertuamu sudah berbuat sampai segitunya. Apa Nona masih gak berubah pikiran? Apa aku gak akan berubah pikiran? Iya, aku gak akan.
Alia, kamu ini manusia bukan sih? Orang tua Markus sudah berlutut memohon padamu. Terus apa lagi yang kamu inginkan, ha? Kuperingatkan ya, kalau kamu nggak mau ini jadi masalah besar, cepat telepon Markus dan minta maaf. Kalau enggak, Markus akan mengusirmu keluar tanpa kamu dapat sepeser pun. Iya, jangan sampai Ayo. Itu saja tidak mau minta maaf. Nyonya, hari ini pesta ulang tahun pertama anak Nyonya. Cepat minta maaf agar masalah selesai. Oke, aku minta maaf. Tapi minta maaf melalui telepon rasanya kurang tulus. Aku berencana minta maaf secara langsung. Apa maksudnya? Ada apa lagi nih? Cepat lihat, cepat lihat. Apa lagi ini? Ya ampun, benar-benar Apa dia? kenapa ya? Apa Bisa ya? ninggalin Tidak anaknya tahu. begitu. Apa yang akan dia lakukan? apa ini ya? Apa itu? Buka pintunya. Apa-apaan ini? Mereka ngapain? Apa yang mereka lakukan? Bisa-bisanya dia seperti itu Wah, jangan Selingkuh di ulang tahun pertama anaknya sendiri. Apapun kalian keluar, Markus. Siapa Apa kamu? pendapatmu Hah? soal ini? Hei, singkirkan kameranya. Pertanyaan Berhenti apa? memotret. Silakan komentarnya. Apa pertanyaan yang Apakah sulit sesulit dijawab? itu dijawab? Cepat singkirkan kameranya. Jawab Kubunuh sekarang, kalian. Apa hubungan Anda dengan Sylvia? Hei Pak Markus, Silakan jawab, Pak. ayo jawab pertanyaannya. Apa komentarnya? Ternyata ucapan Nyonya benar. Hubungan mereka memang nggak biasa. Di sini ada banyak banget hotel. Kenapa malah selingkuh di sini? Beneran orang gila. Dia biarkan istrinya urus pesta sendirian. Sendirinya malah selingkuh di siang bolong. Sialan, kekacauan apa ini? Aduh, ampun deh. Memang, mereka itu teman masa kecil, persahabatan yang sangat murni. Iya kan? Aku nggak sangka teman masa kecil itu ternyata seperti ini artinya. Sayang, dengarkan aku. Bukan seperti itu kenyataannya. Kamu suruh mereka pergi dulu. Nanti ku jelaskan detail di rumah, oke? Kamu kotor, jangan sentuh aku. Aduh, dasar kamu ini memalukan. Kamu benar-benar bikin malu keluarga. Alea, ini semua murni kesalahan Markus. Nanti ibu akan berikan dia pelajaran. Masalah ini kita hentikan di sini saja ya. Nggak enak juga orang lain melihat kekacauan keluarga kita. Kalian tahu apa sih? Wanita ini membuat suaminya menderita karena memiliki anak. Apa salahnya aku sebagai teman menghiburnya? Lagian aku cuma minum sedikit dan terbawa nafsu sesaat. Itu bukan masalah besar. Dia Kamu baik-baik saja? beraninya kamu memukulku? Alia, kamu memukulnya. Bersikap gak sopan juga ada batasnya. Iya, aku memang terlalu bodoh. Setiap kali kalian berdua selesai tidur, harusnya aku memukulnya. Kamu pikir aku nggak tahu semua hal tercela yang kalian lakukan selama ini? Alea. Markus itu dia karena belakangan ini lagi stres. Mereka tadi bilang ini kecelakaan kan? Kalian itu suami istri harus segera berdamai. Berdamai? Tunggu, Alea. Mereka sudah bilang insiden karena mabuk. Kenapa kamu harus heboh begini? Insiden? Apa kalian mau lihat insiden seperti apa dari mereka? Apa itu? Bisa-bisanya dia. Ini adalah persahabatan murni mereka dan sebuah insiden. Apa semua menikmatinya? Siapa yang peluk dan cium temannya seperti itu? Ini nggak pas. Ayo masuk dan bantu aku. Bukannya itu toko pakaian dalam. Mereka bahkan masuk ke ruang ganti bersama. Astaga, Apa-apaan ambil kamu foto bantu semuanya, bantu jangan aku. sampai terlewat. Oke. Markus, kamu sendiri yang bilang hubunganmu sama Sylvia nggak seperti itu. Jadi apa ini sebenarnya? Dari mana kamu dapat semua ini? Jadi, kamu mengikutiku? Persahabatan 20 tahun kalian sangat menyentuh. Tentu saja harus kuabadikan. Kamu setuju kan? Hei, jangan mengalihkan topik. Kami benar-benar saling mencintai. Kamulah yang ikut campur dalam hubungan kami. Sylvia, apa kamu ini sudah gila? Waktu aku dan Markus pacaran, kamulah yang paling heboh. Iya, kamu nggak Teman-teman. percaya. Oh, itu dia. Halo, Ini pacarku, Alea Salim. Halo, aku Alea. Hei, kamu hebat ya. Dari mana kamu dapat pacar secantik ini? Kamu harus jaga Alea baik-baik. Aku mengawasimu loh. Tentu saja.
Setelah kami menikah, entah mengapa Sylvia semakin terobsesi. Dia tanpa malu ikut campur dalam hubungan kami. Sekarang akhirnya aku tahu jati diri asli kalian, hubungan yang menjijikan ini. Karena kamu begitu menginginkan pria bekas diriku, ambillah. Sylvia, aku kasih dia padamu. Alia! Sudah hentikan. Hah? Cukup! Oke, kuakui ada momen aku sangat dekat dengan Sylvia. Tapi kenapa kamu lampiaskan amarahmu padanya? Jadi sekarang kamu sudah memandang Sylvia selayaknya seorang wanita? Apa? Waktu kalian mandi, tidur, bantu dia ganti baju. Kamu nggak tahu dia itu wanita? Bagaimana jadi bisa? kejadian. Alea. Menantuku sayang. Kamu, tenanglah dulu. Markus kan sudah minta maaf. Kenapa kamu masih menyimpan dendam? Iya, Nak. Markus dan Sylvia memang salah, tapi mereka sudah minta maaf. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Kamu harus pikirkan reputasi keluarga. Alea, kamu tahu seperti apa penampilanmu saat ini? Kamu itu seperti orang gila. Iya benar Alia, hentikan semua ini. Ini sungguh menjijikan. Seperti orang gila, katamu. Kalian juga ada di sana waktu itu. Kalian menyaksikan mereka berselingkuh, tapi aku yang dibilang orang gila. Memang orang setipe itu pasti berkumpul ya. Kalian berdua sama menjijikannya. Kalian siapa berani mengkritik Nyonya Alea? Kalian pasti juga selingkuh sama wanita itu. Cukup! Oke, aku akui aku salah. Bos, kalau terus begini, kesabaranku beneran habis. Markus, yang berselingkuh itu kamu, bukannya aku. Tanda tangan. Soal perceraian lagi? Kamu saja nggak serius, berhentilah pura-pura. Kamu masih belum paham juga situasinya. Kamu sudah 2 kali bahas soal perceraian. Trik yang sama cukup digunakan sekali. Sylvia dan aku cuma teman masa kecil. Kamu baru puas kalau persahabatan kami usai. Enggak. Mulai sekarang mau kalian tidur atau ciuman, itu nggak ada hubungannya denganku. Oh iya, kamu saja yang besarkan anak itu. Apa? Alea, kamu itu ibu anak ini, masa kamu menelantarkannya? Alia, apa kamu semarah itu sampai asal bicara? Oke, aku paham. Aku memahami dirimu. Anggap saja kita gak pernah bahas perceraian. Kamu tuli ya? Atau ada yang salah sama otakmu? Semuanya dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, aku alias Salim gak akan lagi membesarkan anak itu. Aku juga gak akan membayar tunjangan anak. Bisa-bisanya seorang ibu bicara seperti itu. Kamu menelantarkan anak sendiri karena cemburu. Kamu benar-benar jahat. Wanita ini nggak berhak membicarakan kami. Kamu itu bukan seorang manusia. Kamu heboh begini demi menelantarkan anak itu. Dasar wanita jahat. Kalian semua bisa loh jadi aktor. Akting kalian bagus banget. Oke. Kalau gitu akan kutunjukkan kenapa aku gak menginginkan anak itu. Lalu hal kedua yang paling mengharukan, Markus dia menukar anaknya Alea dengan anak kami. Benarkah? Apa? Anaknya ditukar? Mereka gila. Mereka gila. Jahat banget. Tunggu! Kok kamu bisa tahu? Dari mana asal video itu? Aku dengar jelas kalian menganggap penderitaanku sebagai lelucon. Kamu tahu betapa putus asanya aku saat itu? Asyik. Sudah setahun. Hari ini tepat setahun anakku meninggalkanku. Gara-gara kamu membohongiku, aku gak bisa memakamkan anakku dengan layak, tahu gak? Harus menyusui anaknya Sylvia saja sudah membuatku marah. Kenapa aku juga harus menafkahi anaknya? Siapa yang suruh anakmu meninggal? Aku merasa kasihan padamu. Aku begitu biar kamu tahu rasanya jadi ibu. Kamu gak perlu kau berterima kasih padaku. Bisa-bisanya dia bilang begitu. Kok dia gak tahu malu banget sih? Ya parah. Astaga, benar-benar deh. Dasar para bajingan. Dasar menjijikan. Wanita murahan. Sylvia, Wanita jahat. kok bisa sih ada wanita sejahat kamu? Tinggal saja dia. Masa kalian ini? Pergi sana. Dasar jahat. Sylvia, Hei, jangan takut. Aku di sini. Wanita murahan. Pergi sana. Kamu tahu gak betapa sakitnya perasaanku? Melihat
melihatmu memeluk wanita lain sebagai istrimu dan melihat anakku digendong olehnya. Seolah-olah dia baru bahagia kalau aku mati. Jahat. Sudah, Rasakan hentikan! Jadi kamu sudah tahu. Pesta ini juga bagian dari rencanamu. Iya. Aku yang memesan tempat ini. Aku juga yang bawa kalian berdua ke sini. Semua tamu yang hadir adalah orang yang kuundang. Sayang banget kan kalau cuma aku yang menonton? Nyonya, kami sudah memotret semuanya. Kami akan jadikan berita dan merilisnya malam ini juga. Jangan khawatir. Kami juga akan menyebarkannya. Terima kasih semuanya. Aku pasti akan membalas budi baik ini. Aku minta maaf sudah membuat kehebohan. Aku telah menyiapkan kompensasi khusus. Kompensasi. Hei, sepertinya kamu jadi sinting setelah melahirkan. Bukannya menghentikan, kamu malah memperkeruh. Apa kamu gak tahu seberapa fatal dampak skandal ini pada perusahaan? Sekarang baru tahu rasanya sakit hati. Sekarang baru paham penderitaan dan perasaan membesarkan anak orang. Halo? Pak Nathan, rencana Nona berhasil. Dana di perusahaan Markus juga telah diproses. Oke, siapkan mobilku. Kita jemput Alea. Alea, kamu memang hebat. Aku cuma minta kamu bantu besarkan seorang anak. Apa perlu kamu sampai begininya? Apa? Kamu mencoba memerasku dengan perselingkuhan. Dan anak itu supaya aku nurut, kan? Oke, aku mengerti. Mulai sekarang selama seminggu akan kutemani makan malam 1 kali, oke? Tapi perusahaan bukan alat bagimu untuk tawar-menawar. Kamu paham? Alea, sadarlah sedikit. Susah payah Markus mendapatkan investasi dari grup SS. Kamu nggak bisa biarkan hal sepele begini menghancurkan perusahaan. Iya, kalau masalah ini jadi melebar, percuma saja kamu berlutut minta belas kasihan. Grup SS. Bukannya itu raksasa energi global. Markus, kamu jadi bodoh karena keseringan bersama Sylvia. Sadarlah, bukan cuma perusahaan, tapi kamu juga jangan harap bisa balikan situasi. Kamu gila ya? Kamu ingin menghancurkanku. Seorang ibu rumah tangga yang cuma bisa urus rumah, memangnya bisa apa sih? Kamu gak bisa hidup sehari pun tanpa aku. Alea, berhentilah bersikap keras kepala. Segera hentikan para wartawan merilis berita ini. Kamu yang menderita kalau bikin Markus marah. Apa kamu bisa tanggung konsekuensinya? Iya, segera usir orang-orang ini dari sini. Lalu peringatkan kalau berani sebarkan soal ini, mereka akan kutuntut. Kalau enggak, aku akan menceraikanmu dan kamu akan pergi tanpa sepeser pun. Pergi tanpa sepeser pun. Markus, sekalipun kamu jual semua saham perusahaanmu, kamu gak akan bisa beli salah satu villaku. Alea, berhentilah membual. Semua juga tahu kamu itu anak yatim piatu. Apa? Beli villa? Villa? Orang pasti mengira kamu ini pewaris kaya. Alea, kalau kamu gak nikah sama Markus, mana mungkin kamu hidup enak jadi seorang nyonya, ha? Jadi tolong sadarlah. Nyonya, hidup enak. Berhenti bercanda. Selama 3 tahun menikah, Markus cuma memberiku uang bulanan 5 juta. Wah, Kalau bukan karena tabunganku sejak lajang, sudah dari dulu aku mati kelaparan. Ini alasannya perempuan disebut parasit. Bukannya menghemat malah menyalahkan suaminya. Hei, ini peringatan terakhirku untukmu. Kalau kamu terus membuat masalah, aku akan mengusirmu dari rumah sekarang. Kamulah yang akan diusir. Alea, kamu baik-baik saja? Mereka nggak menindasmu, kan? Aku nggak apa-apa. Aku cuma dengar ada anjing menggonggong saja. Bukan hal serius. Siapa bocah ini? So akrab banget. Bahkan peduli banget sama Alea. Markus, dia pasti pria simpanannya Alea. Pantas saja. Ternyata dia sudah punya pria lain. Jadi mau mengkambing hitamkan kita. apa? Dasar jalang. Kamu pakai uang kami untuk menafkahi pria lain. Alea, kamu sungguh luar biasa. Pantas saja dia selalu membicarakan perceraian. Seorang wanita yang selingkuh berhak apa?
Kamu gila ya? Beraninya pria modal tampang... Hei, kamu gak tahu siapa aku? Kubunuh kamu kalau menyentuhku lagi, dasar bajingan! Aku sudah lama bersabar denganmu. Sepertinya kamu cari mati ya. Markus, kamu baik-baik saja? Jangan pikir semua orang sebajingan dirimu. Aku ini kakak kandungnya Alea. Kamu kakak kandungnya Alea? Bukannya kamu lagi di luar negeri? Sedari awal, aku menentang Alea menikahimu. Tapi aku mengalah karena Alea menyayangimu. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Siapa kamu beraninya menindas adikku? Hah? Terus kenapa kalau dia kakakmu? Buat apa Sol di saat kerjanya cuma cuci piring? Sylvia, kamu baik-baik saja? Aku hampir melupakanmu. Aku nggak pernah memukul wanita. Tapi kamu pengecualian. Markus, mereka menindasku begini. Masa kamu diam saja? Memang kalian siapa? Berani bersikap sombong? Karena aku ini CEO grup SS, orang yang bisa menutup perusahaanmu. Apa? Kakaknya Alea itu CEO grup SS? Markus, bukannya tadi kamu khawatir grup SS akan menarik investasi mereka? Tamat riwayatmu. Ngomong kosong apa ini? Hei, mana mungkin kamu itu CEO grup SS? Semuanya, jangan percaya penipu ini. Dia ini cuma seorang tukang cuci piring di luar negeri. Lucu banget, sok kaya tapi pakai barang palsu. Kalau kalian memang sehebat itu, lalu kenapa Alea mau menikahi Markus? Sylvia, kamu ini lagi menghina aku atau menghina Markus? Apa? Hei Alea, berhentilah mempermalukan diri sendiri. Foto dan video itu nggak cukup buat mengancam kami. Jadi kamu panggil kakak kandungmu buat akting jadi seorang bos. Beneran gak paham bahasa manusia. Pokoknya besok perusahaanmu yang kecil dan imut itu akan berakhir. Ya ampun, aku sangat takut. Alea, kamu lagi syuting sinetron. Oke, coba saja. Gawat, Pak Markus. Grup SS mendadak menarik semua dana. Harga saham perusahaan kita turun setengah. Apa? Kenapa Markus? Ada apa? Grup SS menarik investasinya. Apa? Tunggu, kenapa? Jangan-jangan dia itu memang beneran CEO grup SS. Nggak mungkin. Tapi ini sudah pasti ada hubungannya sama mereka. Malah ini orang bodoh, cuma membuang-buang waktu. Alea, kamu mau apakan mereka? Aku gak mau lagi berhubungan sama mereka. Aku mau mereka lenyap selamanya dari duniaku. Seret mereka semua keluar. Baik. Ngapain? Apa-apaan kalian? Lepaskan aku! Ayo cepat. Apa ini? Ayo cepat. Ayo, sialan, lepaskan aku! Dasar. Sesuai instruksi Pak Nathan, kalian semua diblokir mulai sekarang. Jangan harap bisa masuk hotel ini lagi. Dia bilang apa sih? Sialan. Hei! Aduh, ada apa ini sebenarnya? Kenapa pesta ulang tahun pertama cucuku bisa jadi seperti ini? Kenapa grup SS tiba-tiba menarik investasi mereka? Apa mungkin kakaknya Alea memang CEO grup itu? Ya ampun, Paman. Masa Paman percaya omong kosong mereka? Lihat ini. Lihat, video kita sekarang jadi viral. Sial. CEO grup SS pasti melihat ini, makanya menarik investasi mereka. Ternyata Alia memang jahat. Iya, gara-gara Alea, harga saham perusahaan Markus jadi anjlok. Alea, lihat saja nanti. Begitu kubereskan urusan perusahaan, nggak akan kumaafkan kamu biar kamu berlutut. Alea, ini semua salahku. Aku terlalu fokus bekerja sampai nggak tahu kamu ditindas begini. Kakak, gak apa-apa. Dulu aku yang terlalu naif. Kukira mereka berdua akan tahu batas. Aku sudah sewa pengacara perceraian profesional. Kamu nggak perlu khawatir. Apa yang para bajingan itu lakukan padamu, akan kubuat mereka membayar lunas semuanya. Iya, Gimana kalau kita pergi ganti suasana hati? kemana? Aku sudah pesan seluruh mall hari ini.
Lihatlah sepuasmu, belilah apapun yang kamu mau. Kakak, ini terlalu berlebihan kan? Enggak kok. Sini aku belikan ponsel baru. Bawakan semua ponsel, laptop, dan tablet keluaran terbaru ke sini. Yang paling canggih. Baik. Kakak, aku punya ponsel kok. Ini model dari 5 tahun lalu. Nggak cocok buatmu. Belanja itu paling efektif buat ganti suasana hati. Habis ini, ayo beli tas. Hah? Bungkus semua tas baru ini. Kalung juga. Baik, Pak. Yang itu juga. Ayo. Kakak, apa ini nggak terlalu banyak? Apa nggak masalah? Kartu hitam itu harus dipakai seperti ini. Jujurlah, jalan-jalan ini membuatmu baikan kan? Aku lagi senang banget sekarang. Oke, sekarang ayo kita ke salon. Akan kupastikan kamu terlihat cantik. Belum selesai, mau ngapain lagi? Sudah lama banget aku nggak dandan begini, rasanya canggung. Adikku cantik banget. Masa? Apa ini cocok untukku? Atau ganti baju saja? Enggak kok. Cantik banget. Inilah jati dirimu yang sebenarnya. Iya. Setelah setiap hari cuma mengurus anak, aku sudah lupa seperti apa diriku. Belum terlambat untuk kembali sekarang. Untuk merayakan, gimana kalau kita jalan-jalan? Kemana? Nanti juga kamu tahu. Wah, nggak ada yang berubah di sini. Tapi kau tiba-tiba ke sekolah? Ya, jalan-jalan dan mengenang masa-masa indah dulu. Aku akan telepon dulu. Oh, bukannya ini soal kompetisi matematika waktu itu? Gimana cara menyelesaikannya ya? Kalau dihitung pakai cara ini jawabannya 3 dan 5 akar kuadrat 3. Hah? Daniel? Katanya kamu pindah ke Londia. Kok kamu pulang? Katanya teknologi AI di sini sangat menjanjikan. Aku pulang buat mengembangkan bisnis. Kamu masih mengingatku? Tentu saja. Aku kan hampir kalah dari di kompetisi itu. Mana mungkin aku lupa. Nah, semuanya, kelas kita kali ini memenangkan hadiah utama kompetisi matematika internasional. Pasti Daniel lagi kan? Tentu saja. Iya. Pemenang hadiah utama kompetisi ini adalah Alea Salim. Alea, ayo maju. Kerja bagus. Tepuk tangan. Keren. Saat itu kukira semua di dunia bisa dimenangkan. Sekian tahun kemudian, akhirnya aku terima fakta. Asal kamu mau, kamu bisa memulai kembali kapanpun. Aku buka perusahaan di Shell. Perusahaan khusus terkait AI berskala besar. Alea, maukah kamu jadi direktur teknisnya? Haptek. Kayaknya kakakku pernah bilang soal ini. Itu sebabnya kakakku bawa aku ke sekolah ini. Ini pasti rencanamu. Kalau mau rekrut orang berbakat, harus tunjukkan ketulusan. Gimana? Kamu tertarik? Aku gak berniat selamanya jadi ibu rumah tangga.
Setelah menikah, aku membantu Markus membangun karirnya. Akulah yang menciptakan sistem operasi perusahaan. Selesai. Tapi baru saja sebulan produk itu beredar, Markus menyuruhku kembali ke rumah. Aku dipecat dari perusahaan. Kalau aku pikir lagi, Markus si bajingan itu cuma memanfaatkanku. Aku punya syarat. Selain gaji, aku juga mau 20% saham. Tentu. Mau itu gaji atau saham, akan kuberikan semua yang kamu inginkan. Selamat datang di MH Tech. Senang bekerja sama denganmu, Pak Daniel. Iya, Pak Andi. Penarikan investasi ini cuma untuk sementara. Percayalah. Pak Andi. Dasar si gila. Cari mati ya. Halo, Pak Rudi. Masih ingat saya? Itu semua berita bohong. Itulah pesaing. Halo? Sialan. Bikin gila saja. Halo, Pak Liam? Masih ingat saya? Hei, nggak lihat aku lagi sibuk ngurus satu anak saja nggak becus. Maafkan saya. Ucapan itu bukan untuk Anda. Halo, Pak Liam? Jangan tutup dulu, Pak Liam. Bikin gila. Alea, kan sudah aku bilang kalau aku lagi di rumah, awasi anak itu biar nggak menggangguku. Maaf sayang, anaknya tiba-tiba terbangun. Biar ku tenangkan dia ya. Gak apa-apa. Alea nggak di sini. Sialan. Ini semua salah Alea. Kalau dia nggak bikin kekacauan ini, kondisi perusahaan nggak akan jadi begini. Alea, aku mau lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Berisik banget. Kamu bisa apa sih selain nangis? Aduh, berisik banget. Aku mau tidur yang lama. Kan ku bilang sang ini aku mau ke dokter kulit. Cepat suruh dia diam. Perusahaan akan segera bangkrut. Kamu masih bisa minum. Kamu gak dengar anak itu nangis? Lalu, rumah sekotor ini apa kamu gak bersihkan? Pernah gak kamu rutin bersihkan rumah? Iya, Markus, aku yang salah, oke? Ayo duduk dulu. Kamu juga tahu, aku gak pintar urus anak atau urus rumah. Ini semua salah Alea. Kalau terus begini, perusahaan akan bangkrut. Alea, gak akan kumaafkan dia sekalipun dia berlutut. Hei, mana mungkin dia bisa kembali? Sudahlah. Sekarang, selamatkan perusahaan dulu. Kenapa? Kamu punya ide? Keluargaku juga berkecimpung di dunia bisnis. Kita tinggal cari perusahaan investasi yang sebanding dengan grup SS. Perusahaan apa? Grup MH. Grup MH yang memperluas bisnisnya ke luar negeri. Keluarga mereka benar-benar konglomerat. Kamu kenal orang di grup MH? Kenal dong. Putra mereka lagi ada di Shell dan membuka perusahaan baru. Pamanku dipindah ke sana sebagai manajer umum. Selama pamanku di sana, urusan investasi itu beres. Serius? Baguslah. Asalkan investasi teratasi, perusahaan akan segera stabil. Setelah opini publik mereda, perusahaan besar pasti akan antri jadi mitra. Lalu, Alea akan kembali. Nak, ini ibu buatkan sup ayam ginseng, minumlah selagi hangat. Ini bahkan gak terlihat seperti rumah. Ini sih tempat pembuangan sampah. Astaga, ya ampun. Anaknya muntah. Apa? Sylvia, masa kamu gak bisa sendawakan bayimu? Mana mungkin aku bisa begitu? Ibu tahu aku gak bisa urus anak kan? Apa maksudmu? Siapa yang mau? Dia saja yang lakukan. Markus kan ayah anak itu, biarkan dia yang lakukan. Astaga. Mana mungkin seorang pria bisa urus anak? Ya sudah, ibu saja yang lakukan. Markus, aku bukan ibu rumah tangga. Aku lagi sibuk membereskan masalah investasi. Biarkan ibu saja yang urus ini, jangan ganggu aku.
Astaga, aku mengganggumu. Saat masih ada Alea, paling nggak rumah ini bersih. Ibu bandingkan Sylvia sama siapa? Ibu gak tahu kalau ini semua salah Alea. Terus anak ini? Gimana sama anak ini? Ibu bantu aku mengurusnya untuk sementara. Setelah perusahaan stabil, aku akan sewa pengasuh. Jadi ibu bisa istirahat. Kamu benar-benar. Tunggu sebentar. Apalagi? Gawat, Pak Markus. Perusahaan rugi. Para karyawan berebut mengundurkan diri. Apa? Ibu, ada urusan besar di kantor. Aku pergi dulu. Ibu urus anakku ya. Tunggu. Aku mau tidur dulu. Jangan ganggu aku. Aduh, aku ini sudah tua. Masa masih harus urus anak kalian? Siapa izinkan kalian pergi? Memangnya aku izinkan? Berhenti! Skandal Pak Markus viral. Grup SS juga menarik investasi mereka. Buat apa kami di sini? Aku nggak bisa kerja pada orang yang menindas istrinya dan merendahkan ibu rumah tangga. Nggak, aku nggak sudi. Kalian semua sudah gila ya? Tunggu. Masalah pendanaan ini cuma sementara, oke? Kita tinggal cari investasi lain. Kenapa kalian semua pesimis? Pak Markus, ini bukan sekedar masalah investasi. Di sistem juga ada error. Apa? Tunggu. Kamu bercanda? Masa kalian semua nggak ada yang bisa bereskan error? Kalau error biasa nggak masalah. Tapi ini error di struktur dasarnya. Cuma bisa diperbaiki oleh penciptanya. Ya sudah, cepat panggil orang sekarang. Orang itu sebenarnya adalah Bu Alea. Apa? Sistem ini dibangun oleh Bu Alea waktu Bu Alea cuti hamil. Karena nggak ditangani, makanya begini. Sialan. Alea. Lagi-lagi Alea. Apa perusahaan ini nggak bisa kalau tanpa Alea? Kalian semua itu lulusan universitas bergengsi. Masa lebih payah dari Jalang itu? Dasar kalian semua payah. Hei, lihat aku nih. Lihat itu. Inilah kehebatan bos kalian. Kenapa ini? Enggak, kok bisa begini? Sial. Oke, keluar kalian semua. Saat perusahaan terima investasi dan berjaya, kalian gak akan kuterima lagi. Dengar itu? Maaf, Pak Markus. Semua orang cari nafkah dari pekerjaan ini. Makanya... Hei, kamu di pihak mana? Hah? Bawa Alea ke hadapanku sekarang. Beritahu dia asalkan dia berlutut minta maaf, aku akan memaafkannya. Hah? Nyonya sekarang sudah bekerja di perusahaan lain. Apa? Perusahaan lain? Di mana? Regu A akan mengatur kode front-end. Penyebaran data harus dibuat aman dan stabil. Baik. Regu B, ubah model jaringan bahasa ke model set data berukuran besar. Baik. Semuanya harus teliti dalam operasional agar nggak ada error. Baik. Mulai sistem sekarang. Bu Alea, kita berhasil. Model ini pasti akan mengejutkan dunia. Ini semua berkat Bu Alea. Ini hasil kerja keras kita semua. Ayo kita makan bersama. Aku yang traktir. Kalian mau makan apa? Aku paling suka daging sapi. Aku daging sapi. Iya, Daging sapi. Hei Alea, Markus, ngapain kamu di sini? Ada urusan apa? gara-gara kamu, rumah dan perusahaan jadi kacau. Ngapain kamu di sini? Terus apakah aku harus mengurus anakmu dan Sylvia? Hei, sadarlah. Kamu bisa bekerja apa sih? Paling juga jadi petugas kebersihan. Kamu, ini peringatan terakhirku. Pulanglah dan urus anak itu sekarang. Lalu minta maaf ke Sylvia. Ikut aku. Hah? Apa-apaan
kamu, lepaskan. Lepaskan apa-apaan kamu? Bu Alea, Anda baik-baik saja? Siapa orang ini? Dia bukannya mantan suami Anda yang viral itu ya? Oh, benar juga. Memang gak tahu malu seperti di video. Bu Alea, mau lapor polisi. Bu Alea? Hah, konyol banget. Seorang wanita yang bisanya cuma urus rumah jadi atasan. Hei, kalian semua, urus urusan kalian sendiri. Urus rumah? Sudah ajukan gugatan cerai, siapa yang jadi keluargamu? Kok kamu ada di sini? Katanya sistem kalian sukses besar. Bolehkah aku ikut bergabung? Bagaimana Bu Alea? Siapa kamu? Alea, suamimu sedang berdiri di sini, tapi kamu tersenyum pada pria lain? Kamu gak tahu malu? Kita ini lagi proses bercerai. Suami apanya? Lalu aku dan Pak Daniel cuma teman. Kamu yang menyamakan teman dan perselingkuhan pasti nggak akan paham. Apa? Kurang ajar. Aku paham. Kamu lagi main tarik ulur denganku. Akuilah. Kamu begini karena aku cuek saat kamu bahas soal cerai kan? Terserah kamu mikir apa. Kalian semua jadi melihat kehebohan ini. Maafkan aku ya. Maaf ya Daniel. Kalau merasa bersalah, ayo makan denganku. Mobil yang menjemput kalian akan segera tiba. Pak Daniel keren banget. Oke, terima kasih. Ayo pergi. Alia, berhenti kamu. Hei, kesini kamu. Apa-apaan, lepaskan. Berani-beraninya sama kemari wanita. kamu. Sini. Hei, berhenti kamu. Sialan, lepaskan. Restorannya cantik banget. Kamu suka? Pak Daniel, apa Anda bisa menghadapi pendapat para pegawai lain? Katanya, kamu sudah punya sistem AI yang besar. Hebat banget. Selamat ya. Aku cuma menjalankan kewajibanku. Pasti susah banget menyiapkan restoran ini ya. Alea, kamu itu talenta terpenting di MH Tech. Yang kulakukan ini memang sudah seharusnya. Apanya yang seharusnya? Sebagai direktur teknis, aku akan berikan hasil yang sesuai dengan keramahan ini. Memang. Aku nggak salah nilai orang. 3 hari lagi, aku berencana adakan pengarahan proyek tentang pengembangan MH Tech. Kuharap kamu mau bertanggung jawab di acara itu. Oke, aku pasti akan sangat berusaha. Aku mau bayar. Baik. Pak Daniel, kue dan pertunjukan biola yang Anda pesan, haruskah kami batalkan semuanya? Iya, batalkan. Nggak usah buru-buru. Aku sudah 4 tahun menunggu. Aku bisa menunggu sedikit lagi. Alea, beraninya kamu mengabaikanku. Lihat saja pembalasanku nanti. Bersulang. Hei, bersulang. Ayo bersulang. Apa-apaan itu? Sylvia? Ayo tambah lagi. Ayo, Ayo, Kurang tambah lagi. ajar. Tambah lagi. Apa-apaan ini? Sylvia, ngapain kamu di sini? Gak lihat. Aku lagi main. Minum-minum sama preman? Kamu sebut main? Hei, Markus. Kami kumpul karena sudah lama gak bertemu. Kenapa membentakku begitu? Keluarga dan perusahaanku lagi kacau balau. Masih bisa kamu senang-senang? Kamu bilang pamanmu bisa dapat investasi grup MH. Lalu kapan uangnya akan tiba? Hei, kenapa terburu-buru? Tenang, aku sudah bicara dengan pamanku. Nih, lihat kan? Pengarahan proyek MH. Benar. Katanya penanggung jawab acara ini adalah putri dari grup SS. Tinggal jelaskan situasinya pada wanita itu dan dapatkan investasinya. Sylvia, kamu memang paling bisa kuandalkan. Tapi sistem perusahaan masih ada error. Apa itu akan bermasalah saat pengarahan? Hei, pengarahan bisnis itu cuma sekedar formalitas. Aku ini kan sarjana ilmu komputer. Hal sepele itu bukan apa-apa. Sungguh? Baguslah. Selama investasi terjamin, aku akhirnya bisa balas dendam pada Alea.
MH memang hebat. Skalanya besar banget. Ini acara pertama penerus grup MH, selenggarakan setelah kembali ke sini. Itulah kenapa putri dari grup SS yang bertanggung jawab mengarahkannya. Bagus sekali. Bersikaplah baik di depannya. Acara ini menyangkut hidup dan mati perusahaan. Benar. Kalian ngapain di sini? Apa ini? Alea? Kamu tahu aku di sini, jadi sengaja kamu datang minta maaf. Bukannya beberapa hari lalu, kamu cukup sombong. Kenapa memohon padaku secepat ini? Markus, ada yang salah sama otakmu ya? Sadarlah. Ini memang salahku nggak teliti saat periksa daftar peserta. Ya ampun, pakai gaun formal segala, kamu pikir kamu orang penting. Minta maaf saja lain kali. Pengarahan proyek hari ini menyangkut masa depan perusahaan. Kamu cepatlah pergi. Gimana dong? Cuma yang punya undangan yang boleh hadir. Jadi kamu harus tunggu di luar. Maksudmu ini? Apa ini? Aku saja harus susah payah biar dapat. Kok kamu bisa punya? Bisa kalian minggir sekarang? Tanpa kalian pun acara ini akan sesuai jadwal. Tapi tanpa aku acara ini nggak bisa dimulai. Apa katamu? Markus, dia gila ya? Alea, masa kejayaanmu sudah usai. Wah, Markus lihat. Ada banyak tokoh terkemuka industri IT yang hadir. Iya, walau kita gagal bermitra dengan grup MH, tapi bisa bermitra dengan perusahaan di sini dan balikan situasi. Aku hebat kan? Alea nggak pantas hadir di acara mewah begini. Menurutku, undangan miliknya itu pasti palsu. Iya benar. Dia pikir aku takut digertak begitu. Konyol banget. Jangan sampai aku bertemu dengannya. Kalau enggak, pasti akan kujambak rambutnya. Halo Daniel. Katanya kamu ketemu Markus. Mau suruh orang untuk mengusirnya? Nggak usah. Dia bersikeras menggali kuburannya sendiri. Siapa yang bisa menghentikannya? Baiklah. Aku akan ke sana begitu selesai. Hubungi aku kalau ada apa-apa ya. Selamat datang para tamu yang terhormat di pengarahan proyek MH. Bakal segera dimulai nih. Mari sambut penanggung jawab acara untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Halo semuanya. Terima kasih pada semua yang telah hadir di sini. Aku adalah penanggung jawab pengarahan ini, Alea Salim. Alea? Kok dia yang jadi penanggung jawab acara ini? Konyol banget. Kalau dia penanggung jawab acara ini, berarti aku ini ibu negara. Alea, nggak puas nyelinap dengan undangan palsu. Sekarang kamu bohong jadi si penanggung jawab. Hei, kamu beneran mau dituntut ya? Turun kamu sekarang. Apa maksudnya ini? Dia bukan si penanggung jawab. Iya, baru sekarang bertemu si penanggung jawab. Katanya dia direktur teknis di MH Tech. Ada juga yang bilang dia putri dari grup SS. Memangnya kenapa aku harus dituntut? Punya hak apa kamu bilang kalau aku itu bohong? Wanita sepertimu yang sudah tua dan payah bisa berharap apa sih setelah meninggalkanku? Markus! Kamu gila ya? Beraninya kamu memukulku? Aku gak gila, pikiranku jernih. Lagian memukulmu apa perlu minta izin darimu? Kamu tahu nggak siapa pamanku? Dia manajer umum di grup MH. Aku cukup memerintahkanmu buat pergi dari sini. Masa? Kalau begitu coba saja. Aku gak akan pernah melupakan ini. Lihat saja begitu pengarahan selesai. Hari ini kami ada urusan yang sangat penting. Kalau kamu merusak urusanku, lihat saja aku bunuh kamu. Kalian punya urusan penting di sini. Kamu nggak percaya? Kalau gitu lihat ini. Lihat, pamanku membantu kami mendapatkan kontrak tender ini. Sebenarnya, pengarahan hari ini itu cuma formalitas saja. Wah, kontraknya ditandatangani sebelum penawaran mulai. Sepertinya dukunganmu boleh juga. Hans Antano. Itu nama pamanmu ya? Benar. Pamanku itu orang kedua setelah CEO. Orang sepertimu itu
Bahkan gak berhak untuk mengaguminya. Sekarang kamu tahu salah kan? Berkat Sylvia, krisis perusahaan akan teratasi. Berterima kasihlah. Lalu minta maaf padanya. Gimana dong? Aku nggak bisa lakukan itu. Tindakan sembunyi-sembunyi begini Apa-apaan kamu? sama sekali nggak punya kekuatan hukum. Kontrakku. Kamu tahu gak betapa pentingnya ini? Pengarahan proyek ini untuk semua orang demi memastikan kesempatan yang adil. Kontrak yang sudah disepakati nggak sah, jadi aku nggak salah. Kamu pikir kamu siapa berhak menilai begitu? Kalau kuadukan pada pamanku, kamu... Aku hampir lupa soal pamanmu yang berkuasa itu. Pamanmu bahkan gak berhak duduk semeja denganku. Kontrak yang ditandatangani orang seperti itu apa punya kekuatan hukum? Diam kamu! Siapa kamu berani bicara begitu soal pamanku? Kalau tanpa koneksi, perusahaan kalian bahkan gak layak berpartisipasi. Aku tahu di dalam sistem kalian ada error yang fatal. Hei Alea, kamu pikir perusahaan Markus gak berfungsi tanpa dirimu, ha? Kamu harus dengar ya. Kesalahan sistem yang fatal itu sudah aku perbaiki. Memang agak merepotkan, tapi masalahnya masih bisa diselesaikan. Sistem itu sudah kembali beroperasi normal. Sekarang sudah tahu? Itu bisa fatal bagi pemula sepertimu. Tapi bagi Sylvia itu bukan apa-apa. Apa yang bisa dipahami seorang pemarah sepertimu? Wah, secepat itu masalahnya selesai. Hebat banget ya. Tapi sepertinya yang kamu bereskan cuma error kompatibilitas. Setelah ditahan lama, akhirnya kamu katakan? Itu cuma error dasar. Masalah inti yang sebenarnya belum tersentuh. Sistem itu akan mengalami kerusakan sebentar lagi. Kamu bicara omong kosong apa sih? Aku bereskan error itu setelah 2 malam begadang. Kurasa kamu sengaja berbohong di depan umum, mau menyabotase investasi kami kan? Kamu sebarkan rumor karena iri kan? Apa kamu baru bisa sadar setelah diberi pelajaran? Selamat datang, Pak Daniel. Senang bertemu dengan Anda. Saya Hans Antano, manajer umum. Menyambut Pak Daniel adalah suatu kehormatan bagi saya. Ayo pergi. Apa pengarahan sudah dimulai? Sudah, silakan ke sini. Kalau punya waktu mengancamku, daripada memikirkan error itu, pikirkan cara menjelaskan ini pada semuanya. Sistem kami sudah cukup untuk mengamankan kontrak itu. Kamu harus bersiap berlutut minta belas kasihan. Berhentilah bermimpi. Gak ada perusahaan yang mau investasi buat kalian yang gak punya kemampuan. Alea, kamu salah kalau berharap ini bisa memenangkanku. Makin kamu begini, makin aku membencimu. Kamu bilang apa sih? Tinggal 30 detik sebelum sistem rusak. Kalau gak mau malu di depan umum, lebih baik periksa sana sistemnya. Kamu mau tetap berdebat denganku? Oke, aku akan mulai siaran langsung buat semuanya, biar mereka semua lihat apa sistemnya rusak. Semuanya. Seperti yang terlihat, sistem kami nggak bermasalah. Kinerjanya sangat bagus di industri ini. Alea, mau bilang apa lagi kamu? Masa? 3, Apa maksudmu? 2, Dasar gila. 1. Apa ini? Dasar wanita gila. Apa-apaan ini? Ini gak mungkin. Kok bisa? Kamu bilang sudah diperbaiki kan? Apa-apaan ini? Aku juga gak tahu. Kok kamu bisa nggak tahu? Sepertinya beneran rusak. Perusahaan itu nggak punya nilai investasi. Siapa suruh kamu abaikan peringatanku? Sekarang semuanya sudah tahu. Perusahaan kalian cuma sampah. Kamu ini konyol banget. Waktu membuat sistem ini, kamu sengaja tinggalkan error di sana. Benar. Kamu begini supaya aku nggak bisa meninggalkanmu. Aku minta kamu ganti rugi. Enggak. Aku harus lapor polisi dulu. Lapor polisi? Tentu saja harus. Tapi orang yang akan ditangkap adalah kamu. Daniel, Alea, serahkan ini padaku. Kukira orang lain. Ternyata pria pesanan dari klub malam yang sering Alea datangi. Hei, ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Cepat pergi. Klub malam? Alea,
Uang dari mana kamu bisa ke klub malam? Sylvia, kamu baik-baik saja? Paman, Jangan panggil aku paman. Aku nggak punya keponakan sebodoh kamu. Kamu tahu siapa dia. Beraninya kamu kurang ajar. maksudnya bajingan yang bersama Alia ini, Paman. Kenapa Paman membela mereka? Kenapa Paman membela mereka? Sylvia, apa-apaan Anda ini? Kamu baik-baik saja? Kamu, perhatikan kata-katamu. Pria ini CEO grup MH. Dan wanita ini adalah direktur teknis yang baru ditunjuk oleh MH Tex. Sekaligus putri dari grup SS. Apa? Paman, apa maksud Paman? Ini bukan waktunya untuk bercanda. Alia itu yatim piatu sejak kecil. Dia cuma punya seorang kakak yang jadi tukang cuci piring di luar negeri. Mana mungkin dia itu putri dari grup SS? Iya benar Pak Hans. Anda nggak tertipu sama Alea kan? Sekian lama aku bersamanya, masa aku nggak tahu? Ya. Bu Alea sudah sebulan lebih bekerja di sini. Aku yang bekerja di bawahnya. Mana mungkin aku nggak tahu siapa atasanku. Dasar kamu ini bodoh. Berarti Alia adalah penanggung jawab utama dalam pengarahan ini. Sekaligus putri dari grup SS. Aku sudah bilang di pesta ulang tahun itu kan. Kalian saja yang gak percaya. Markus, kamu itu gak bisa menang. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Tunggu, kenapa kamu nggak bilang? Kamu memasak dan membersihkan di rumah setelah begitu menderita. Kenapa kamu gak jujur padaku? Karena aku takut kamu akan merasa rendah diri. Tapi kalian makin keterlaluan sejak kita menikah. Bukan hanya menjadikanku seperti pelayan. Aku juga dipecat dari perusahaan. Kalau kupikir lagi, sudah benar aku diam saja. Kalau kamu tahu aku putri dari grup SS, orang bodoh saja bisa menebak gimana perlakuan kamu sekeluarga padaku. Alia, andai aku tahu kamu pewaris keluarga kaya, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Lagian kenapa kamu harus sembunyikan soal kekayaanmu? Kalau kamu investasikan uang itu, aku sudah sukses sejak lama. Kamu mimpi. Setelah sekian lama bersamamu, aku sudah tahu kamu itu munafik. Buat apa investasi? Sebanyak apapun uangnya, kamu gak akan puas. Yang senang cuma Sylvia dan teman-temannya. Alia, aku salah, sungguh. Kalau aku tahu siapa kamu, aku sudah lama putus hubungan dari Sylvia. Hei Markus, kamu gila ya? Mentang-mentang dia kaya, kamu akan mencampakkanku teman masa kecilmu? Kamu, dasar idiot. Diam kamu. Semua jadi begini, gara-gara kamu. Sudah bodoh, kurang ajar, beraninya bilang begitu. Berhenti bercanda. Alia, beri aku kesempatan lagi, oke? Aku gak akan pernah temui Sylvia lagi. Aku juga akan putus hubungan sama teman-teman parasit itu, oke? Mulai sekarang, cuma kamu yang berarti bagiku. Tolong maafkan aku kali ini, oke? Aku beneran sudah banyak refleksi diri. Ini bukan refleksi diri, tapi ketakutan. Kamu benar-benar menjijikan ya. Aku gak mau melihatmu lagi. Satpam, seret mereka berdua keluar. Alia, aku salah. Aku beneran salah. Cuma kamu yang kumiliki. Jangan begini. Aku sangat mencintaimu. Lepaskan aku. Akhirnya suasana jadi tenang. Pengarahan proyek yang susah payah kusiapkan nyaris dihancurkan para bajingan itu. Pak Hans, kejadian hari ini aku jadi tahu sifatmu. Tunggu. Pak Daniel, maafkan saya. Saya dibutakan, keserakahan, dan gagal menahan godaan. Saya mohon, tolong maafkan saya kali ini saja. Gak bisa. Perusahaan kami gak akan kerjasama dengan pria yang suka bocorkan kontrak seperti itu. Hans Santano, mulai hari ini kamu dipecat. Divisi personalia akan menghubungimu. Apa? Aku mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pengarahan proyek akan diatur ulang kembali. Kami akan mengontrol ketat semua prosedurnya, memastikan keadilan dan transparansi. Daniel, maaf ya. Aku bikin perusahaan rugi. Pengarahan itu bisa diadakan ulang. Semua sudah melihat kejadian hari ini. Gak akan ada lagi yang berani denganmu. Pak Daniel, kamu itu memang hebat bikin orang senang. Perasaanmu lebih baik? Ayo, sekarang kita minum kopi. Daniel, aku tahu soal perasaanmu.
Aku nggak akan ikut minum kopi. Luka yang ditinggalkan Markus padaku butuh waktu untuk sembuh. Aku lagi nggak punya energi mencintai siapapun. Mari kita minum kopi lain kali. Kalian siapa? Kok seenaknya menyentuh properti perusahaan orang? Perusahaanmu sudah dinyatakan bangkrut. Sesuai hukum kami akan menyita dan membukukan aset. Harap kerjasamanya. Apa? Enggak. Perusahaanku nggak bangkrut. Jangan sentuh benda-benda ini. Ini menghalangi urusan resmi. Mohon kerjasama. Kenapa? Kenapa jadi begini? Kenapa? Enggak. Aku bisa bangkit kembali. Alea, akan kubuat kamu tahu betapa sengsaranya kalau kamu meninggalkan aku. Sialan. Davian, percayalah padaku kali ini. Kamu tahu aku akan segera kembali berjaya, oke? Apa-apaan sih kamu? Lepaskan aku. Hei, aku pasti gila kalau meminjamkan uang. Bikin sial saja. Cepat pergi dari sini. Andrew, kita ini teman. Setelah jaya 50% keuntungan buatmu. Bukan, 70%. Hei, pergi sana. Siapa juga yang temanmu? Hei, bukannya kamu punya hubungan sama Sylvia? Pinjam saja uang darinya. Yang satu bangkrut, yang satu keluarganya dirundung bencana. Pasangan yang serasi banget. Aku yang traktir minumannya. Aku pulang. Kan sudah aku bilang jangan sentuh area itu. Kamu gak suka kayak begini. Hei Sylvia. Apa-apaan kamu? Apa ini? Kok kamu sudah pulang? Kamu gila ya? Bisa-bisanya kamu selingkuh sama pria lain di sofa rumahku. Lepas! Dia cuma teman yang bertamu. Ngapain ribut? Teman. Kalian sudah ciuman saja masih disebut teman? Iya, terus kenapa? Bukannya dulu kita juga begini? Bisa-bisanya kamu selingkuh di sini saat ada anak. Apa kamu gak tahu malu? Bukan aku yang besarkan dia. Apa hubungannya denganku? Yang harus kubesarkan adalah janin dalam kandunganku dulu. Apa? Kita belum melakukannya belakangan ini. Anak siapa itu? Tenanglah. Apa penting ini anak siapa? Yang penting ibunya itu Sylvia. Dasar bajingan. Dasar bajingan. Aku laporkan kamu. Kamu memukulnya lagi. Lepaskan. Lepaskan. Dulu kamu bilang gak tahu cara urus anak. Aku diam-diam menukar anak itu dengan anaknya Alea. Sekarang kamu malah besarkan anak orang lain. Kamu lagi permainkan aku? Hei, kamu gak paham situasinya? Apa kamu punya uang? Kamu punya apa? Hah? Kamu gak punya apapun tapi bikin ribut. Hei, ayo pergi. Hei Sylvia. Perceraian selesai, Markus nggak dapat apa-apa. Lalu aku tanya ke Departemen Hukum soal dia korupsi untuk menyembunyikan balak praktik. Markus didakwa 2 tahun. Persidangannya akan dimulai minggu ini. Bagus sekali. Kemarin katanya, Markus dan Sylvia terlibat perkelahian. Sylvia mengalami keguguran. Keluarganya mengancam akan menuntut Markus. Sepertinya dia akan menghabisi waktu di penjara. Tempat itu sangat cocok untuknya. Tapi, itu sudah gak ada hubungannya lagi denganku. Sekarang, aku cuma mau menjalani hidupku dengan baik.